Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia lahir pada tanggal 21 Juli tahun 2001 sebagai hasil dari upaya pemerintah dalam melindungi hak konsumen di Indonesia. Fondasi pembentukan BPKN RI berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan undang-undang ini menjadi pedoman dalam menjaga hak-hak konsumen di Indonesia. Untuk memberikan landasan yang lebih konkret dan terinci bagi BPKN RI, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang tugas, fungsi, serta keanggotaan BPKN. Pada tahun 2019, pemerintah memperbarui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Dalam peraturan ini, BPKN RI mendapatkan peran yang lebih kuat dalam melindungi konsumen dan memastikan praktik bisnis yang adil di pasar. Hal ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan terbaik bagi konsumen di Indonesia. Visi Badan Perlindungan Konsumen Nasional yaitu menjadi lembaga terdepan bagi terwujudnya konsumen yang bermartabat dan pelaku usaha yang bertanggung jawab. Konsumen bermartabat artinya konsumen mengerti akan hak dan kewajibannya, kritis terhadap adanya produk yang tidak memenuhi persyaratan perlindungan konsumen, serta dapat menjadi mitra pemerintah dalam mengawasi kegiatan peredaran barang di pasar dalam negeri dan memahami akses pemulihan haknya. Misi Badan Perlindungan Konsumen Nasional yaitu memperkuat landasan hukum dan kerangka kebijakan perlindungan konsumen nasional, memperkuat akses jalur penyelesaian sengketa perlindungan konsumen, dan memperluas akses informasi perlindungan konsumen, serta mengembangkan edukasi dan informasi konsumen. Selain visi dan misi, BPKN juga memiliki tugas dan fungsi yang tidak kalah penting, yaitu memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen, melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan penelitian terhadap barang dan jasa yang menyangkut keselamatan konsumen, mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen, menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, serta melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen. Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia membentuk periode keanggotaan pertamanya pada tahun 2004 sampai dengan 2007 yang berjumlah 17 anggota dan diketuai oleh Insinyur Teddy Setiadi serta Suhar Hartini Hadat sebagai Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia. Masa jabatan periode kedua mulai tahun 2009 sampai dengan 2012 yang berjumlah 20 anggota diketuai oleh Suhar Hartini Hadat dan Franciscus Welirang sebagai Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia. Masa jabatan periode ketiga mulai tahun 2013 sampai dengan 2016 yang berjumlah 23 anggota diketuai oleh Insinyur Ardiansyah Parman dan Dr. Yusuf Sofi SH MH sebagai Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia. Masa jabatan periode keempat mulai tahun 2017 sampai dengan 2020 yang berjumlah 19 anggota diketuai oleh Insinyur Ardiansyah Parman dan Dr. Rolas Budiman Sitinjak SH MH IPC CLA sebagai Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia. Masa jabatan periode kelima mulai tahun 2020 sampai dengan 2023 yang berjumlah 20 anggota diketuai oleh Dr. Rizal E. Halim dan Dr. Muhammad Mufti Mubarok SH SOS MSI sebagai Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia. Kegiatan dan program BPKN RI periode ke-1. Saat ini BPKN mulai aktif berinteraksi dan menerima beberapa pengaduan dari masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Salah satunya adalah pengaduan dari sekelompok konsumen sebagai nasabah bank global pada tanggal 8 Agustus 2005 mengenai arus dana tabungan atau deposito nasabah bank global yang belum diselesaikan. Kemudian, BPKN mengusulkan rekomendasi tentang saran kebijakan perbankan dalam rangka perlindungan konsumen khususnya nasabah bank global. Rekomendasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional terkait penerapan SNI wajib untuk mainan anak yang diusulkan pada 20 Agustus 2007 dalam rangka penegakan perlindungan konsumen, khususnya konsumen yang menggunakan dan memanfaatkan produk mainan anak sesuai ketentuan standar dengan spesifikasi sifat fisik dan mekanis, spesifikasi sifat mudah terbakar, serta spesifikasi untuk peralatan percobaan kimia dan aktivitas terkait.
Penerapan SNI mainan anak ini menjadi SNI wajib dengan tetap memperhatikan kelangsungan usaha UKM, namun mengedepankan aspek keamanan dan keselamatan. Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia mencetuskan peringatan Hari Konsumen Nasional atau biasa disebut Harkonas berdasarkan keputusan Presiden nomor 13 tahun 2012 tentang Hari Konsumen Nasional, serta mengacu kepada Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tanggal 20 April dipilih dan ditetapkannya sebagai Hari Perlindungan Konsumen Nasional. Harkonas bertujuan untuk memasifkan arti pentingnya hak dan kewajiban kepada konsumen, mendorong peningkatan daya saing produk yang dihasilkan pelaku usaha dalam negeri, mendorong produksi dan perdagangan barang atau jasa berkualitas dan berdaya saing, menempatkan konsumen sebagai agen perubahan penentu kegiatan ekonomi Indonesia, mendorong pemerintah melaksanakan tugas peningkatan perlindungan konsumen, serta mendorong jejaring komunitas perlindungan konsumen. Namun, tidak cukup hanya menjadi konsumen cerdas, kita harus cinta dan bangga dengan produk dalam negeri. Karena produk dalam negeri tidak kalah bagusnya dengan produk luar negeri. Maka dari itu, dibuatlah program Bangga Buatan Indonesia atau disingkat sebagai BBI yang bertujuan mendorong masyarakat untuk membeli produk-produk buatan UMKM dan ultra mikro lokal. Untuk itu, UMKM diharapkan dapat memanfaatkan momentumnya dengan menggunakan logo BBI pada produknya. Rekomendasi tahun 2015 tentang implikasi harga BBM terhadap perlindungan masyarakat kecil yang direkomendasikan BPKN kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, yaitu perlu adanya transparansi dengan penerapan harga BBM, sehingga adanya keseimbangan antara jumlah subsidi BBM dengan kompensasi yang akan diterima oleh masyarakat. Untuk itu, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2015, Pasal 2 Ayat 4 perlu dibingkai ulang agar tidak menimbulkan dampak negatif akibat dari perubahan harga yang terlalu pendek jangka waktunya. Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia mengeluarkan rekomendasi berisi tentang sosialisasi UUPK, perlu direncanakan program peningkatan sosialisasi UUPK 1999 kepada masyarakat luas, yaitu menjadikan perlindungan konsumen sebagai materi ajar di sekolah, menyelenggarakan event-event yang mengandung muatan inti perlindungan konsumen, penempelan stiker dan pemasangan leaflet atau banner tentang himbauan hukum di tempat yang strategis, sosialisasi tentang peningkatan dan pengetahuan kesadaran pelaku usaha terhadap perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha. Rekor muri dengan nomor rekor 9609, rekoris atas nama Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia yang dilaksanakan di Jakarta tanggal 19 Agustus 2020 dengan rekor penerimaan pengaduan konsumen terbanyak dari sektor perumahan. Total pengaduan yang masuk sebanyak 1.518 pengaduan, mulai dari permasalahan mengenai fasos-fasum, sertifikat, IMB, AJB, dan lain-lainnya. Kegiatan ini membuktikan bahwa BPKN masih menjadi badan yang dipercaya oleh masyarakat untuk memberikan perlindungan konsumen dan akan terus meningkatkan kinerja untuk masyarakat Indonesia. Rekomendasi asuransi pada tahun 2019 terkait PT Asuransi Jiwasraya dan Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra adalah kasus di sektor keuangan yang menjadi sorotan publik dengan dugaan krisis likuiditas, pelanggaran ketentuan perasuransian dan dapat merugikan konsumen serta berpotensi merugikan negara. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen Tahun 2017 yang menetapkan sektor keuangan sebagai salah satu sektor prioritas. Rekomendasi tahun 2020 tentang peninjauan harga rapid test, swab test, harga vaksin COVID-19 dan produksi masker. Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia mendukung langkah-langkah luar biasa dalam penanganan COVID-19 di Indonesia sebagai bentuk negara hadir untuk masyarakat. BPKN melakukan kajian dan investigasi di lapangan mengenai modalitas negara terkait harga rapid test, swab atau PCR test, harga vaksin COVID-19, dan produksi masker dengan standar nasional Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan prinsip perlindungan konsumen, BPKN RI merekomendasikan beberapa hal, yaitu memperhatikan pengaturan harga rapid test, swab atau PCR test, harga vaksin COVID-19, dan produksi masker dengan standar nasional Indonesia. Kedua, memastikan seluruh masyarakat mendapatkan vaksin. Dan yang ketiga, meninjau kembali persyaratan label masker kain ber-SNI. Rekomendasi tahun 2022 mengenai perlindungan konsumen pada anak yang mengalami gangguan ginjal akut progresif atipikal atau yang biasa disebut GGAPA pada anak.
Pada tanggal 3 November 2022, Komisi 4 DPR RI meminta kepada Ketua BPKN RI untuk membuka posko pengaduan korban GGAPA pada anak dan membentuk tim pencari fakta. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh oleh tim pencari fakta, yaitu lemahnya pengawasan pada sektor kefarmasian terkait penggunaan bahan baku obat dan produk obat di tingkat produksi maupun peredaran yang dilakukan instansi atau otoritas. Kedua, perlunya transparansi terkait penindakan oleh penegak hukum yang dilakukan kepada industri farmasi. Dan yang ketiga, pemerintah pusat dan daerah belum memiliki protokol khusus penanganan krisis terkait persoalan darurat di sektor kesehatan seperti lonjakan kasus GGAPA. Dalam perjalanan BPKN RI, banyak program-program penting yang telah dilakukan untuk melindungi hak-hak konsumen dan meningkatkan kesadaran akan perlindungan konsumen. Capaian BPKN RI ini membuktikan bahwa lembaga tersebut telah berkomitmen dan berhasil menjadi pelindung, advokat, dan penasihat bagi konsumen di Indonesia. Diharapkan bahwa BPKN RI terus berinovasi dan melanjutkan upayanya dalam memperkuat perlindungan konsumen demi keadilan dalam dunia bisnis. Marilah kita mengenang kembali jasa-jasa almarhum dan almarhumah para anggota dan sekretariat BPKN RI yang telah tiada. Dalam saat-saat seperti ini, kita merasa kehilangan dan kepergian mereka meninggalkan kekosongan yang tak tergantikan. Namun, mari kita menjaga semangat dan dedikasi yang mereka miliki dan melanjutkan perjuangan mereka untuk menjaga dan melindungi hak-hak konsumen.